APBD kita itu kan yang membuat pemerintah bersama DPRD. Betul. Yang tanda tangan wali kota dan ketua DPRD. Jadi bagaimana misalnya pembangunan yang ada di kota Cilegon ini tidak ganti pemerintah, tidak ganti wali kota, terus kemudian ya tadi ada yang belok ke kanan, ada belok yang ke kiri. Bayangkan misalnya per hari ini misalnya pemerintah sebelumnya memprogramkan di RPJMD-nya tentang JLU. Kalau tidak diteruskan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Sartika dalam podcast Banten Hai. Saya berada di ruang Komisi 4 DPRD Kota Cilegon. Sudah hadir bersama saya anggota Komisi 4 DPRD Kota Cilegon. Ini politisi senior Pak Baihaqi Sulaiman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senior banget. Ini ya, periode yang kedua Pak ya? Ini sekarang ini yang kedua. Kedua. Iya. Berikutnya ini lagi. Insya Allah. Insya Allah. Nyalon dari Dapil Pelumrak Grogol kembali. Mudah-mudahan masyarakat masih percaya lah. Amin, amin, amin. Kalau udah periode kan udah pengalaman. Dan pengalaman Bapak kan kalau dilihat salah satu senior yang masih ada di DPRD Cilegon begitu ya. Sudah berapa komisi Pak yang sudah? Jadi hampir semua alat kelengkapan ya. Kelengkapan DPRD itu kan ada komisi, dulu periode sebelumnya saya di komisi 1. Pemerintahan sekarang di komisi 4 bagian pembangunan. Selain itu hari ini saya juga diberi amanah sebagai wakil ketua di Badan Kehormatan. Terus kemudian di Banggar 5 tahun 2014 sampai 2019. Ketua Bapemperda juga 5 tahun. Jadi 2014 sampai dengan 2019. Kayaknya yang spesial nggak pindah-pindah malah ketua fraksi. Ketua fraksi itu nggak pindah-pindah. Dari 2014 saya ketua fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hari ini saya ketua fraksi Persatuan Demokrat. Jadi gabungan P3 dan Demokrat. Kayaknya melekat sekali tuh nggak pindah-pindah. Dan saya lihat juga nama Bapak ada di kepengurusan DPW ya? Iya, hari ini saya wakil ketua bidang Bapilu. Pemenangan pemilu untuk daerah pemilihan Kota Cilegon. Banyak juga teman. Bapak asli Cilegon ya? Saya sebenarnya asli orang Merak. Ya, lahir saya di kampung di atas itu ya, Gunung Batur. Ya, Ploksok itu. Ploksok. Zaman kecil sekolahnya jalan kaki ke bawah. Gitu. Jadi sejak SD saya sudah kampanye. Sejak SD sudah kampanye. Kampanye apa tuh Pak? Kampanye partai P3, jadi nggak pindah-pindah dari sampai kecil itu ya? Jadi sejak SD saya sudah kampanye, sampai umur saya hari ini 55 ya nggak pindah-pindah. Saya hanya setialah di partai itu, terus kemudian ya sampai hari ini kemudian nyalon kembali juga dari partai yang sama. Sementara teman-teman di sini ada yang kemarin partai apa, sekarang partai apa? Bapak masih seperti ya. Nah Pak, dulu latar belakangnya apa? Pengusaha, guru, ustadz? Kalau ada orang tanya ya, barangkali saya termasuk orang yang memang sejak muda, selain profesi lain yang pernah saya geluti, misalnya jadi guru, saya pernah. Terus kemudian juga jadi di pemerintahan kerja, saya juga pernah. Saya pernah di Kelurahan Mekarsari. Terus kemudian di sepanjang itu pun aktivitas saya adalah di dunia politik. Jadi saya pure memang menekuni politik, bukan sekedar sebagai sampingan, tetapi memang saya nilai itu profesi. Sehingga sampai hari ini, dan hari ini ketika saya misalnya diberi amanah oleh masyarakat, saya tidak cawe-cawe dengan kegiatan lain. Misalnya usaha, atau misalnya berbisnis dan lain sebagainya, saya tidak. Saya fokus bekerja di DPRD sebagaimana misalnya profesi yang dimiliki oleh orang lain, bahwa dunianya memang dunia saya gitu ya, ya di politik itu. Jadi bukan sampingan-sampingan lain nggak ada? Nggak ada.
nggak ada. Iya, iya, Saya sepenuhnya lah sudah. Saya sepenuhnya saya tinggalkan semua aktivitas yang lainnya. Saya bekerja full di kantor DPRD, sebagaimana juga yang dikehendaki oleh masyarakat lah seperti itu. Luar biasa. Nah Pak, awal muasalnya tertarik dengan politik itu sampai kemudian memilih P3 itu gimana sih Pak? Saya melihat politik itu sesuatu yang baik ya. Politik sesuatu yang baik. Ya, bayangkan sebuah tempat pengabdian bagi kita, diri kita semua, yang kepentingannya adalah bukan untuk kita, tetapi untuk orang banyak. Ya politik. Kebijakan yang kita buat adalah untuk orang banyak. Misalnya kita membuat suatu produk hukum. Hukum itu akan berlaku untuk masyarakat kota Cilegon. Jadi betapa kemanfaatan kita itu tidak hanya untuk diri, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Nah, melihat kemanfaatan itu saya tertarik. Melihat kemanfaatan sisi politik yang ternyata memang ya mulia. Iya. Kalau ingin mensejahterakan orang, mensejahterakan masyarakat, pintu masuk yang paling masuk akal adalah ke dunia politik. Kenapa? Coba lihat aja, APBD kita itu kan yang membuat pemerintah bersama DPRD. Betul. Yang tanda tangan wali kota dan ketua DPRD. Yang membahas juga pemerintah kota dan DPRD. TPAD itu kan? Ya, jadi aspirasi masyarakat yang masuk ke kita itu lebih mudah akan kita tentukan kapan eksekusinya jika kita ada di dunia politik. Hari ini misalnya ada di DPRD. Kalau misalnya di luar itu akan sulit. Akan sulit gitu. Jadi hanya bisa teriak-teriak aja. Ya, saya alhamdulillah diberi kepercayaan itu sehingga sampai hari ini saya tetap komitmen bahwa kemanfaatan kita di dunia politik adalah fokus untuk orang banyak. Dan kemudian akhirnya memilih P3 apa tuh Pak tadinya tuh Pak awalnya? Ya Orde Baru kan cuma ada 3 ya waktu itu ya waktu kan. itu Orde ya, Baru kan ya, ada 3 3. partai. Lalu Cilegon kan juga sebenarnya dulu basis P3. Lalu orang tua saya juga kan karena Ustadz, karena di kampung kan begitu sekali guru. Ya polanya waktu itu kan cuma ada 3 partai, P3, PDI, dan Golkar. Nah hal itu kenapa kita tertarik ke P3? Karena ya ada tantangan. Di P3 itu ada tantangan aja saat itu gitu. Jadi ikut kampanye, terus kemudian akhirnya masuk jadi pengurus. Saya itu pengurus P3 itu dari pengurus kecamatan, dari PAC. bawah. Lalu kemudian 2 periode jadi sekretaris DPC. Hari ini sudah 2 periode di DPW. Jadi sudah cukup panjang. Kalau nggak salah, kalau umur saya 55 mungkin sudah 30 tahun saya di partai politik gitu. Sudah hampir 30 tahunan saya di P3 itu. Dan dengan munculnya partai baru, dari 3 partai kan muncul partai, sampai sekarang kan Pak banyak partai, politisi pendatang baru, anak-anak muda begitu ya. P3 masih muncul orang yang sama, Pak Bayahaki. Bagaimana itu Pak tipsnya supaya siapapun yang datang Bapak masih tetap di hati rakyat, gimana tuh? Sekali lagi kita ini kan, kalau saya sebenarnya kalau turun ke dapil pertama tidak banyak bicara. Saya menjadi pendengar yang baik, saya coba selami keinginan masyarakat. Terus yang kedua, sekali lagi saya ini sebagian diri saya itu adalah untuk mereka, untuk masyarakat gitu. Dan kontestasi di bidang politik memang sesungguhnya masyarakat itu bagi kita yang sudah ada di DPRD kan tentu mereka melihat hasilnya, melihat hasil kerja kita gitu. Bukti nyatanya. Bukti dari hasil kerja kita, lalu kemudian masyarakat juga menerima manfaat lah dari apa yang sudah kita kerjakan. Jadi politik itu luar biasa manfaatnya gitu. Tinggal bagaimana misalnya kita menggunakan alat itu tidak untuk kita, diri maksud saya, tetapi untuk masyarakat. Ini yang ya perlu dipahami oleh semua. Gitu. Dan kita tahu sekarang Komisi 4 salah satu yang bagian untuk
merancang RPJP Pak ya? Ya, jadi Komisi 4 itu mitra kerjanya adalah Bapeda salah satunya. Dan Bapeda itu adalah OPD yang diberi kewenangan oleh aturan untuk menyusun rancangan pembangunan jangka menengah dan juga rancangan pembangunan jangka panjang. Jadi misalnya ada wali kota terpilih, setelah itu dia misalnya membuat RPJMD. Nah, perancangnya, petugas OPD yang merancang itu adalah Bapeda. Gitu. Dan ini merupakan roh sebenarnya, roh pembangunan yang ada di setiap kabupaten kota. Betul. Setiap visi misi wali kota itu dibuat dalam bentuk RPJMD, lalu RPJMD ini yang merancang adalah Bapeda. Hari ini kita Bapeda sedang menyusun rancangan pembangunan jangka panjang. Untuk jangka waktu kurang lebih antara 20 sampai 25 tahun ke depan. Gitu. Nah, ini seharusnya masyarakat cermat terhadap apa-apa yang sekarang sedang disusun oleh Bapeda. Gitu. Dan partai politik juga saya minta juga cermat. Iya. Kenapa? Karena partai politik memiliki hak untuk mengusul wali kota dan wakil wali kota begitu. Sehingga nanti antara visi pemerintah yang sudah dibangun dengan visi calon wali kota nanti di 2024 yang diusung oleh partai politik ataupun independen ada kesamaan. Betul. Garisnya tidak jauh. Ya, di garisnya tidak jauh gitu. Jadi kalau ada jangan sampai ganti pemimpin, ganti lagi tuh Pak kemana-mana. Seharusnya kan enggak ya, seharusnya enggak kan. Karena blueprintnya sudah ada. Blueprintnya, portofolionya jelas. Jelas gitu. Dan ini adalah per hari ini sedang dirancang. Per hari ini sedang dirancang. Jadi nanti 2024 ya 2045 lah, kurang lebih seperti itu. Kalau bocorannya Pak, kemana arah Cilegon ke depan Pak? Kalau lihat dari rancangan itu. Ya saya lihat sih masih nggak jauh-jauh misalnya dari penguatan reformasi birokrasi seperti itu. Terus kemudian visi tentang modernisasi di kota Cilegon seperti itu. Kedua juga saya lihat juga ada peningkatan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar ya setiap penduduk kota Cilegon atau warga bangsa kita lah. Gitu. Saya belum baca utuh ya, tetapi kemarin kita sudah ketemu dengan Bapedanya, sebenarnya sudah pernah saya tanyakan tentang rencana itu dan kita berharap ini menjadi sesuatu yang berkesinambungan. Jadi bagaimana misalnya pembangunan yang ada di kota Cilegon ini tidak ganti pemerintah, tidak ganti wali kota, terus kemudian ya tadi ada yang belok ke kanan, ada belok yang ke kiri. Kita berharap misalnya ada berkesinambungan. Supaya APBD yang dikeluarkan efektif, bukan tidak mubadir. Ya. Bayangkan misalnya per hari ini misalnya pemerintah sebelumnya memprogramkan di RPJMD-nya tentang JLU. Kalau tidak diteruskan kan sayang. Sudah ada anggaran yang sudah dikeluarkan, ya direalisasikan. Misalnya untuk pembebasan lahan, misalnya. Kalau tidak diteruskan kan sayang duitnya. Oleh karena itu saya berharap RPJP ini bisa merekam, memotret selain kebutuhan infrastruktur kota Cilegon, juga visi Cilegon ke depan. Visi Cilegon ke depan. Dan jangan memotret hanya sebatas dari udara. Ya. Tetapi juga mulai potret ke dasar. Dari udara yang nggak hijau kelihatan hijau. Ya, kira-kira kebutuhan masyarakat kita apa sebenarnya? Pembangunan itu akan terasa manfaatnya jika misalnya masyarakat sebenarnya memiliki diberi akses untuk menyampaikan kebutuhannya, gitu. Baik di bidang infrastruktur, pendidikan atau kesehatan ataupun yang lainnya. Jadi kalau potret udara saja saya khawatir yang kecil-kecil nggak kelihatan, tertutup oleh daun, tertutup oleh pernak-pernik yang lain. Ya, tapi alangkah baiknya kan. Kalau juga misalnya penyusun, kan biasanya dibuat oleh para konsultan nih, perancangnya nih, turun juga ke masyarakat. Belum merak misalnya kebutuhannya apa. Potretnya utuh ya Pak ya. Ciwandan juga apa. Terus yang lain-lain juga apa. Terus jangan lupa karena RPJP
mudah-mudahan bersinergi antara pemerintah RPJP, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah nasional gitu ya, pusat. Ini penting supaya nanti tidak bertabrakan. Iya. Mana kepentingan provinsi yang mau dibangun oleh provinsi, mana pusat, mana kita. Gitu. Enggak sinkron ya? Ya, supaya nyambung satu sama lain. Gitu. Nah Pak, kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa sih harusnya Cilegon ke depan, Pak? Pertama, yang saya kira ini dan saya juga dapat sampai kepada kita, peningkatan layanan. Layanan baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, terutama adalah layanan dengan cara pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi. Kita apresiasi hari ini ada mall layanan publik. Ya meskipun Cilegon telat lah. Betul. Ada kota yang jauh lebih dulu. Bahkan tingkat kabupaten yang pelosok sudah lebih dulu. Ada mall pelayanan publik. Itu dalam rangka mempermudah masyarakat mendapat layanan dari masyarakat. Nah, bagaimana misalnya sudah ada layanan publik, akses masyarakat tetap diberi ruang yang lebih bebas kembali. Misalnya dengan adanya pemanfaatan HP, pemanfaatan teknologi, sehingga orang misalnya mau ke rumah sakit tidak harus ngantri di rumah sakit, bisa daftar ke rumah sakit dari rumah. Misalnya orang dari rumah bisa ngecek harga pasar, cabai hari ini berapa di pasar, gula hari ini berapa dari di pasar, dari ya. tangan gitu kan. Nanti misalnya kalau pas mau sekolah juga bisa ngecek kuota sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon, baik SMP maupun SMA, termasuk di dalamnya juga sanawiyah, baik yang swasta maupun yang negeri. Sehingga masyarakat jauh hari sudah memiliki pilihan. Memiliki pilihan. Nah, ini layanan seperti ini yang saya kira pemerintah harus mulailah memodifikasi. Nah, karena orang katanya Pak, keberhasilan sebuah kota dilihat dari pelayanan publiknya. Ya. Dan Cilegon dalam rangka ke sana itu Bapak melihat. Ya sudah lama sebenarnya. Saya sejak Komisi 1 dulu sampai hari ini kita masih teriakkan agar kota ini mulai mulai bebenah. Sebab apapun program kita, pemerintah yang sekarang ini sedang digembar-gemborkan, hari ini kan Pak Wali sedang keliling tentang promosi tentang capaian kerjanya gitu. Kalau masyarakat ternyata masih mendapat kesulitan, mendapat layanan itu masih mendapat kesulitan, banyak PR. PR juga bagi kita semua. Gitu. Dan paling mudah masyarakat itu ketika dapat kesulitan, baik mau berobat, mau sekolah, ataupun yang lainnya, termasuk ketimpangan pembangunan misalnya, itu larinya ke kita. Yang mau kerja larinya ke kita, yang gagal masuk sekolah larinya ke kita. Nah, isu menarik tuh Pak, ketimpangan, pengangguran, apalagi tadi kan kalau kita tahu bahwa Cilegon itu kota industri, bahwa pengangguran masih ada PR. Bapak melihatnya masalah di mana itu Pak? Jadi gini ya, memang ada angka pengangguran dari 11 sekarang nih ya, kalau nggak salah 9 atau 8 gitu ya. Tetapi pengangguran itu berkurang, turun hari ini karena ada investasi yang masuk ke kota Cilegon. Misalnya ada Lotte, terus kemudian Chandra Asri, terus kemudian ada Indonesia Power yang sedang membangun. Ketika proyek semua itu selesai, angka akan naik lagi. Angka penganggurannya akan jadinya Pak, ya. Itu pernah juga dialami periode sebelumnya. Periode 17 ketika KS Posko sedang membangun, kita juga di angka 9. Begitu KS Poskonya sudah selesai pabriknya, lah yang ngisi siapa masalahnya kan gitu kan. Kalau tidak penduduk Cilegon, maka penganggurannya naik juga. Gitu. Kemarin di angka 11 kan sebelum ada Lotte, sebelum ada Indonesia Power, bikin B Project dan Chandra Asri, angka kita di 11%. Nah, ketika itu jalan, turun kan menjadi 8 dan 9 lah, 8 sampai 9 gitu. Nah, ketika ini nanti udah selesai, naik lagi. Lah. Yang kerja kemarin nggak kerja lagi.
Iya, iya, jadi hanya momentum aja gitu ya. Ya, dan ini sudah 2 kali saya amati. Oh, iya. Pertama betul. dulu ada Kesposko. Betul. Saya ingat itu. Kesposko dulu. Betul. Itu kita 9. Betul. Nanti selesai itu naik lagi. Naik lagi. Ini kan menarik sebenarnya. Persoalan yang sulit diselesaikan begitu ya, karena berkaitan dengan tadi itu Pak investasi. Ya, makanya saya ingin agar pemerintah gitu dalam hal ini benar-benar melakukan penetrasi. Ya, pressure gitu terhadap industri gitu. Untuk rekrutmen tenaga kerja itu setelah jadi nanti ini industri gitu. Bagaimana misalnya masyarakat Cilegon mendapat ruang lebih banyak akses menjadi tenaga di pabrik-pabrik yang baru gitu. Jadi pemerintah bisa lah, saya kira memiliki kemampuan untuk itu. Gitu. Nah, kalau katanya Pak kan ini juga berkaitan dengan kesiapan SDM lah begitu, dan itu adanya di dunia pendidikan. Nah, bagaimana melihatnya sinkronisasi antara kebutuhan dunia kerja dengan pendidikan yang ada di Cilegon sekarang, Pak? Sebenarnya sudah nggak terlalu jomplang sih ya, nggak terlalu jomplang antara pendidikan dengan pasar tenaga kerja, tidak terlalu ngejomplang. Kenapa saya katakan seperti itu? Industri yang ada di Cilegon itu setelah menerima karyawan, mereka mentraining, mereka mentraining kok karyawan itu. Terus jangan lupa, udahlah yang top manajer yang kelas itu silahkan gitu ya. Operator lah kira-kira kelasnya, operator. Helper lah gitu. Lah kira-kira gitu kita sih, hah? Iya. Kan banyak, ada kita ini ada beberapa STM lalu dulu. Apa Betul. sekarang apa namanya itu? SMK gitu yang ada di kota Cilegon ini kan. Ada SMK 1, 2 dengan beberapa bidang ya. Gitu. Ada yang kimia, ada yang mesin, ada yang listrik kan gitu. Bahkan ada yang pariwisata, ada yang pelayaran seperti itu. Betul. Masa nggak ada yang masuk nominasi gitu? Betul. Minimal di bawah itu ya. Iya, artinya kita juga nggak minta misalnya yang top manager lah, ya kan, operator ya ini kelasnya ya operator gitu. Ya kita harap ini industri juga bisa bekerja sama lah dengan pemerintah sehingga jangan kayak Laskar Pelangi loh, ya kan, Andrea Hirata itu nulis novel itu kan, kesenjangan antara penduduk lokal dengan industri. Industri misalnya timah di situ itu, nggak salah cerita itu, dapat fasilitas pendidikan yang sementara pribuminya emang gitu penduduk lokalnya betul, gitu kan, ya kere kan gitu ya. Gitu. Nah Cilegon ini jangan sampai seperti itu. Ada industri yang tumbuh gitu, investasi yang tumbuh. Gitu. Ada yang terabaikan tapi. Ya jangan sampai misalnya masyarakat sekitar juga menjadi korban. Nah Pak, kalau kita lihat konsep ke depan soal kota Cilegon kan sekarang dari kemarin muncul smart city dan segala macam gitu ya. Nah konsep-konsep itu menurut Bapak kota Cilegon sudah tidak ketinggalan Bapak melihatnya? Seharusnya sih ya saya melihat sebenarnya itu itu sudah jadi kebutuhan. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan juga pemerintah. Bayangkan lihat kalau misalnya kita mau rapat rapat ABBD. RKA, betul. Itu hampir setengah mobil loh kertas. Iya juga ya. Yang kita terima gitu kan dari OPD itu. Nggak bisa Kak itu dikirim filenya saja gitu. Iya. Udah harus dibaca bawahnya berat ya. Udah lah kan segitu. Setengah mobil kan dari itu kita itu gitu ya. Kertas itu, RKA itu, rencana kerja anggaran itu dari OPD yang jadi mitra kerja kita itu. Kan lebih simpel kalau misalnya kertas yang segitu banyaknya dikirim ke HP kita misalnya dalam bentuk PDF file, PDF atau apa gitu. Misalnya satu-satu itu aja. Pertama kan bisa menghemat biaya juga. Betul. Yang kedua, ruang kita untuk mempelajari menjadi banyak dan mudah, luas. Gitu loh. Sambil kita di mobil misalnya di perjalanan bisa kita baca gitu. Lalu bayangkan kalau masyarakat dengan pemanfaatan smart city seperti itu ya, pemanfaatan teknologi digital itu. Misalnya ada CCTV, terus kemudian masyarakat mengeluh, mengadu, dia juga bisa memotret kejadian lalu dikirim kepada Pemkot, pusat aduan misalnya seperti itu gitu. Kan lebih mudah. Jadi hari ini ada persoalan di tengah masyarakat, hari ini bisa kita ketahui pada jam dan waktu yang sama, bisa dieksekusi. Gitu. Ini sudah zaman kita ini, Pak.
Iya, iya. Anak baru lahir 6 bulan, misalnya usia 6 bulan nih maksud saya, sudah berkenalan dengan gadget hari ini. Kenapa pemerintah tidak coba gitu kan? Betul. Hah? Iya, Mendekatkan dirinya, meningkatkan layanannya dengan pemanfaatan teknologi itu. 6 bulan loh. Emaknya entah kemana, anaknya dengan HP kan? Iya betul. Hah? Iya betul betul. Iya kan? Betul. Nah, kecerdasan yang hari ini diterima oleh anak-anak muda misalnya, mereka akan menjadi stagnan. Kemana ini kreativitas yang kita miliki jika ruang untuk itu misalnya tidak diberi oleh pemerintah. Gitu. Jauh luar biasa sebenarnya. Dan Bapak politisi senior tentu di tengah juga politisi atau dewan yang muda tentu harus beradaptasi Pak dengan era-era sekarang yang serba digital itu. Bagaimana Bapak apa beradaptasi itu tuh menarik juga tuh Pak. Jadi ya mau nggak mau kan, seusia saya pun ya harus mengikuti perkembangan itu. Misalnya ya harus misalnya mencoba berkenalan, mencoba misalnya menyelami, bahkan mencoba mengakrabkan diri dengan gadget seperti itu. Gitu. Sebab hari ini berbeda dengan 10 atau yang lain. Saya nggak bayangkan hari ini orang dari rumah bisa beli makanan, orang dari rumah misalnya kan Nggak perlu keluar. keluar bahkan istilahnya rebahan dia datang. Saya nggak bayangkan itu. Bahkan sekarang ini kita sudah ada di mana tunai sudah sedikit sekali digunakan. Ya, bayangkan orang bayar tol kan begitu, plak. Terus kemudian nanti juga belanja ke itu juga kasih kartu, plak. Uang sudah tidak lama-lama tidak berwujud ya. Nah, iya katanya kan tidak gitu. Nah, coba kalau pola-pola itu ada di layanan masyarakat dari pemerintah, betapa cepat dan mudahnya. Betul. Ciri globalisasi itu adalah mobilitas masyarakat yang tinggi. Dan pemerintah harus misalnya menyediakan semua itu gitu, kebutuhan masyarakat itu. Jangan lupa kenapa masyarakat mesti di ruang itu, karena APBD kita itu asalnya dari mereka. Iya. Dari pajak, dari retribusi yang Pergerakan masyarakat ini juga ya. yang masyarakat bayar gitu. Ya jujur ya, saya sendiri dari mereka kan dapat gaji, dapat tunjangan dan lain sebagainya. Betul. Begitu juga yang ada di pemerintahan kota, semua berasal dari duit rakyat yang dibayar melalui pajak, yang dibayar melalui retribusi, yang dibayar ya dengan cara yang halal, yang dibolehkan oleh peraturan begitu. Jadi wajar kalau rakyat mendapat layanan yang baik gitu, layanan yang baik dari pemerintahnya. Gitu. Dan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak soal Cilegon ke depan, termasuk fungsi layanan publik, baik itu dewan termasuk eksekutif? Jadi ini zaman kita ini disebutnya saja akhir zaman. Oh gitu ya? Ya disebutnya saja sudah, generasinya saja udah beda. Generasi Z. Setelah Z kan nggak ada lagi. Oh, iya. Apa mau kembali ke A? Iya. Setelah Z apa mau kembali ke A? Iya, gitu. ya. Z itu terakhir di Terakhir ya kan kalau di abjad kita kan. Z itu terakhir. Jadi saya itu punya impian, punya angan bahwa kota Cilegon yang kecil ini jumlah penduduk 400 ya 400 lebih lah seperti itu, tidak banyak gitu. Semuanya memperoleh akses dari pemerintah, rasa memiliki terhadap kota ini. Jadi semua juga punya akses misalnya menyuarakan, terus kemudian pemerintah juga misalnya memberi ruang terhadap masyarakat kota ini, sehingga informasi dari pemerintah sampai ke masyarakat itu bisa langsung, ataupun juga informasi dari masyarakat ke pemerintah juga bisa langsung. Mari dekatkan diri kita, gitu, pemerintah dan kami juga di DPRD dengan masyarakat. Dengan cara gimana? Ya tidak hanya dekat secara fisik, tetapi dekat sekarang ini kan mudah. Ada media, ada sarana komunikasi. Wong orang hari ini saya lihat pagi itu bisa ngelihat live salat di Mekah. Iya. Live misalnya orang bisa dengan berbagai platform ya, platform yang itu. Jadi mudah-mudahan ke depan kota ini menjadi kota yang luar biasa
maju baik secara ekonomi, masyarakatnya sejahtera. Terus kemudian partisipasi masyarakat terhadap pembangunan juga banyak. Penting. Gitu. Ada lagi Pak? Cukuplah saya kira. Luar biasa. Ini perbincangan menarik. Dan nggak kerasa banget ya. Itulah menariknya kalau ngobrol dengan senior gitu ya. Yang lebih tahu. Pak Bayaki, terima kasih banyak dikasih kesempatan kita untuk ngobrol. Sehat selalu, mudah-mudahan lancar dan sukses di 2024. Amin. Baik, itulah podcast kita kali ini dengan anggota Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, Pak Bayaki Sulaiman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.